Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 11 November 2025. Seorang terpidana kasus penipuan histeris saat hendak dieksekusi petugas ke lapas Bulak Kapal. Dia memberontak dan menolak untuk dibawa. Selanjutnya sebuah mobil meledak di New Delhi, India dan menewaskan 8 orang serta melukai beberapa lainnya. Suasana tegang mewarnai halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada Senin 10 November petang. Seorang terpidana kasus penipuan melakukan perlawanan keras saat hendak dieksekusi ke lapas Bulak Kapal. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terpidana tersebut tampak berteriak histeris dan menolak dibawa petugas. Ia berusaha melepaskan diri sambil berteriak meminta agar eksekusi dibatalkan. Beberapa petugas kejaksaan berupaya menenangkannya, namun perlawanan terus terjadi hingga akhirnya terpidana berhasil diamankan. Petugas kemudian menggiring yang bersangkutan ke mobil tahanan untuk dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Meski sempat terjadi ketegangan, proses eksekusi akhirnya berjalan lancar dengan pengawalan ketat aparat. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rian Anugrah membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, tindakan tegas terpaksa diambil karena terpidana menolak dieksekusi sesuai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi tadi hari ini tanggal 10 November 2025 Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah melaksanakan eksekusi terhadap terpidana atas nama Iwan Hartono. Itu terbukti melanggar pasal 378 KUHP. Yang bersangkutan itu diputus selama 2 tahun 6 bulan. Nah, prosesnya ini panjang. Jadi di tahapan pengadilan negeri sudah diputus 2 tahun 6 bulan. Kemudian para pihak mengajukan banding. Jadi perkara dilanjutkan ke pengadilan tinggi untuk di tingkat PT ini. Kemudian dari putusan banding ini dinyatakan bahwa diterima permintaan banding dari kami, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Jadi kalau diterima berarti dikuatkan putusan tadi. Nah, cuma terhadap putusan tadi lagi si terdakwa menyatakan kasasi. Nah, oleh karena itu perkaranya dilanjutkan lagi ke Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung ini berdasarkan putusan nomor 1595/P/2025 itu kasasinya, permohonan kasasi tadi ditolak. Maka dikarenakan tadi permohonan kasasi ditolak, berlakulah putusan pengadilan tinggi. Nah, gitu. Jadi karena putusan pengadilan tinggi ini menguatkan putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan terpidana adalah 2 tahun 6 bulan, maka terhadap terpidana pada hari ini kami melakukan eksekusi. Nah, tadi sempat ada perlawanan ya? Ya, sedikit perlawanan lah. Jadi belum yang bersangkutan belum mau dieksekusi lah. Tapi kan kita karena ini sudah putusan inkrah, putusannya setelah memiliki kekuatan hukum tetap, dan kami juga telah pimpinan telah menerbitkan surat perintah untuk eksekusi, maka dilaksanakan pada hari ini. Ini kasusnya yang masih berhubungan dengan pembangunan proyek Pasar Keranji kan? Jadi ini yang bersangkutan itu pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Anissa Bintang Blitar ya, ABB. Berkaitan dengan Pasar Keranji ya. Seperti itu. Berapa sih kerugiannya? Kalau kerugian itu gue nggak bisa jelasin. Nggak tahu gue. Jadi ini sudah inkrah, sudah final ya? Final 2 tahun 6 bulan ini putusannya. Kan jalanin itu ya 2 tahun 6 bulan ya. Terutama PT Anissa Bintang Blitar melaksanakan pekerjaan hasil lelang ya, pekerjaan kerjasama antara Pemkot Bekasi dengan PT ABB tentang revitalisasi dan pengelolaan Pasar Keranji baru. Nah, ini nilai kontraknya kurang lebih 3,199 miliar rupiah. Nah, di sini si terdakwa ini selaku dirut menyerahkan bilia cek kepada saksi RTH. RTH ini dirut dari PT BPM. Saya nggak sebutkan detailnya karena berkaitan dengan identitas.
Penyerahan ceknya ini dilakukan di kantor PT ABB sebagai pembayaran penyelesaian pekerjaan oleh terdakwa. Jadi terpidana sudah selesai, kemudian dibayarkanlah melalui menggunakan cek ini. Nah, pencairannya kan diajukan tuh tadi terhadap cek yang diserahkan oleh si terpidana. Pihak bank menyatakan bahwa warkahnya itu tidak terdaftar, jadi belum ada dana di dalam cek itu. Kosong. Nah, seperti itulah. Jadi inilah yang kemudian menjadi perkara tindak pidana yang diajukan terhadap terpidana Iwan Hartono pada saat itu. Ledakan hebat mengguncang kawasan Red Fort, situs bersejarah di jantung kota New Delhi, India, pada Senin 10 November malam waktu setempat. Sedikitnya 8 orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya luka-luka akibat insiden tersebut. Ledakan yang terjadi di dekat salah satu gerbang stasiun metro Red Fort itu juga memicu kebakaran besar. Sejumlah kendaraan yang diparkir di sekitar lokasi hangus terbakar, sementara kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban. Kawasan sekitar Red Fort pun langsung ditutup oleh aparat keamanan. Menurut keterangan polisi, penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Tim forensik telah diterjunkan ke lokasi untuk mengumpulkan barang bukti dan memastikan apakah insiden ini merupakan kecelakaan atau aksi terencana. जी मैम। मैं बच्चों के साथ अभी यहाँ 100 मीटर पर रहता हूँ, मेरा घर है। मैं बच्चों के साथ बैठ के चाय पी रहा था, इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि मैं बच्चों को लेके एकदम बाहर आ गया। उसके बाद बच्चों को खड़ा करके जब यहाँ से भीड़ आई तो मैं एकदम भागता हुआ यहाँ आया देखने, तो यहाँ देखा बहुत बुरा हाल है। गाड़ियों में आग लगी हुई है, चित्रे उड़े हुए लोगों के। 2 डेड बॉडी तो सामने, एक तो पहचान में मेरे ख्याल से उसका इतना हिस्सा तो था ही नहीं, एक गाड़ी के शीशे पे ऐसे लटका हुआ था। यहाँ पे अब तक 4 टीमें पहले आ चुकी थी, ये 5वीं टीम आई है फोरेंसिक की। Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.